pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengantar filsafat. Nah, pokok pembahasan ada periodisasi filsafat ilmu dan prinsip-prinsip metodologi. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama Faridatun Nasihah NPM 010, yang kedua ada Mayfud Juliana NPM 054, yang ketiga ada Mbak Nina Kristina NPM 063. Yang pertama ada periodisasi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan pengembangan atau komplement dari filsafat pengetahuan yang dikenal sebagai theory of knowledge. Sebagai cabang dari ilmu filsafat, maka filsafat ilmu mempunyai objek material yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga filsafat ilmu disebut dengan ilmu tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu mengalami perkembangan dalam sejarahnya. Dalam perkembangannya tidak terlepas dari sejarah filsafat itu sendiri, khususnya filsafat barat. Perkembangan sejarah filsafat barat dibagi menjadi 4 periodisasi, yaitu yang pertama ada zaman Yunani kuno, yang kedua ada zaman abad pertengahan, yang ketiga ada zaman abad modern, yang keempat zaman abad kontemporer. Yang pertama ada zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi setelahnya. Ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Nah, pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka di antaranya. Ada Thales 624 sampai 544 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Sokrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang B ada Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matis. Yang ketiga ada Sokrates. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsih Sokrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elencos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Ada Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid Sokrates dan guru dari Aristoteles.
Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana sang peserta utama. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah ilmu mengenai ide. Dunia fana ini tiada semuanya sangat sempurna. Tiada lain hanyalah refleksi atau daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf earlist atau paling tua yang tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Yang ada Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Sementara itu di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan terjadi pada 6-16 Masehi yang juga disebut dengan kejayaan Kristiani atau gereja. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Sehingga pada zaman ini terdapat dua sikap masyarakat terhadap pemikiran Yunani yang berbeda, yaitu yang pertama adalah golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir, mereka dianggap tidak mengakui wahyu Tuhan. Kemudian golongan yang satunya yaitu menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu diciptakan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran sejati, oleh karena itu dapat dibantu oleh wahyu. Filsafat pada zaman abad pertengahan ini terjadi dari dua periode, yaitu periode patristik dan juga periode skolastik. Oke, untuk yang pertama yaitu periode patristik. Nah, patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja, yaitu ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap. Yang pertama yaitu permulaan agama Kristen, yang mana setelah mengalami berbagai kesulitan, terutama berkaitan dengan filsafat Yunani, agama Kristen memantapkan diri dengan cara memperkuat gereja dan menetapkan dogma-dogma. Kemudian yang kedua yaitu filsafat Agustinus. Nah, Agustinus merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma tersebut sebagai suatu keseluruhan. Periode yang kedua pada zaman pertengahan ini yaitu periode skolastik. Nah, periode skolastik itu berlangsung dari tahun 800 sampai 1500 Masehi. Periode ini terbagi menjadi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada periode skolastik awal yang terjadi pada tahun 900 sampai 1200 Masehi yang ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan juga filsafat. Pada masa awal ini yang terlihat adalah persoalan universalia. Kemudian yang kedua yaitu periode puncak perkembangan skolastik yang terjadi pada tahun 1300 Masehi.
Pada periode ini ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan terjadi pada masa Thomas Aquinas. Kemudian periode skolastik akhir. Nah, pada periode ini terjadi pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi dan ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran yang objektif. Dan zaman yang selanjutnya yaitu zaman modern. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Artinya, usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik atau Yunani Romawi. Dalam era Renaissance ini, perhatian diarahkan pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Pembauran terpenting yang kelihatan dalam filsafat Renaissance itu antrosentrismenya. Pusat perhatian pemikiran itu tidak lagi kosmos seperti zaman kuno atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai zaman modern inilah manusia yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Dengan kata lain, para filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Kemudian perlu kita ketahui latar belakang dan juga implikasi dari Renaissance itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pudarnya kekuasaan politik dan juga kekuasaan spiritual yang mengakibatkan lahirnya cita-cita semangat pembaruan dan juga pembebasan. Kemudian yang kedua, yaitu berkembangnya jiwa dan semangat individualisme. Kemudian yang ketiga, yaitu pertentangan antara universalisme dan individualisme berakhir dengan kemenangan individualisme. Hal ini akan menimbulkan akibat-akibat seperti masyarakat tidak lagi menerima dogma agama yang digambarkan dari tangan masing-masing manusia dan pandangan yang bercorak substansialistis dan metode pendekatan ilmiah secara deduktif dikalahkan oleh metode-metode induktif dan empiris untuk menemukan kebenaran-kebenaran individual. Kemudian yang terakhir, latar belakangnya yaitu timbulnya rasa kebanggaan terhadap harta dan juga derajat manusia. Gejala ini menunjukkan manifestasinya kepercayaan diri bahwa manusia dengan kebebasan, nilai individualis yang optimal dan kemampuan ilmiahnya merasa mampu untuk menguasai alam semesta ini. Nah, aliran filsafat yang lahir pada zaman modern ini yaitu ada rasionalisme, kemudian empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, dan marxisme. Untuk yang selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Nah, zaman kontemporer atau masa kini dimulai pada abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan juga fenomenologi. Nah, pada zaman ini lazim disebut dengan logosentris, artinya teks yang menjadi tema sentral diskursus para filosof. Nah, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, melainkan apa? Yaitu memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Aliran-aliran ini sangat terkait dengan keadaan negara maupun lingkungan bahasa, sehingga dalam perkembangan terakhir lahirnya filsafat analisis yang lahir sejak tahun 1950. Baik, setelah pembahasan mengenai periodisasi filsafat ilmu, sekarang kita beralih ke pembahasan prinsip-prinsip metodologi. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan prinsip-prinsip metodologi keilmuan. Metodologi mengkaji perurutan langkah-langkah yang ditempuh sehingga pengetahuan yang diperoleh memenuhi pengetahuan yang ilmiah.
Metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan berbagai metode. Seperti namanya, metode merupakan cara bertindak menurut aturan ataupun hukum tertentu yang telah disepakati dan juga diuji. Untuk memahami prinsip-prinsip metode filsafat, perlu dibahas pengertian metodologi, unsur-unsur metodologi, dan juga beberapa pandangan terhadap prinsip metodologi bagi para filsuf. Untuk yang pertama, unsur-unsur metodologi. Nah, unsur-unsur metodologi menurut Anton Becker dan Ahmad Sharif Zubair adalah yang pertama ada interpretasi atau penafsiran. Kemudian yang kedua ada induksi dan juga deduksi atau menarik kesimpulan dari pemikiran khusus ke pemikiran umum dan menarik kesimpulan dari pemikiran umum ke pemikiran khusus. Kemudian ada holistis atau menyeluruh. Selanjutnya kesinambungan sejarah, idealisasi atau penggagasan, kemudian komparasi atau perbandingan, kemudian ada analogi atau penyamaan sifat, dan juga yang terakhir yaitu deskripsi atau penggambaran. Untuk yang selanjutnya adalah cara penemuan kebenaran. Penemuan kebenaran ini dapat diperoleh baik secara ilmiah maupun non-ilmiah. Hartono Kasmadi mengungkapkan bahwa penemuan kebenaran itu dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah penemuan secara kebetulan. Maksudnya adalah penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Yang kedua, penemuan coba dan ralat atau trial and error. Ini terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidaknya kebenaran yang terjadi. Untuk yang ketiga adalah penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Di sini dapat dimisalkan ketika orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan seringkali diterima sebagai kebenaran meskipun pendapatnya itu tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Yang keempat adalah penemuan secara spekulatif. Ini mirip dengan cara coba dan ralat tadi atau trial and error. Yang selanjutnya adalah penemuan kebenaran melalui cara berpikir kritis dan rasional. Cara berpikir kritis ini dapat ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah sebagai berpikir analitis dan sintetis. Yang terakhir adalah penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah, yaitu cara mencari kebenaran ini dapat dipandang secara ilmiah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian ini adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Lalu ada definisi kebenaran. Kebenaran ini merupakan tema sentral dalam kajian filsafat dan ilmu. Problematika kebenaran sama dengan problematika pengetahuan. Semua masalah tersebut ini mengacu dan berkembang dalam filsafat ilmu. Ada beberapa teori kebenaran yang dikemukakan oleh para ahli filsafat, di antaranya adalah A. Teori kebenaran saling berhubungan atau Coherence Theory of Truth. Nah, teori koherensi ini dibangun oleh pemikir rasional seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, and Berkeley. Nah, menurut Katzoff 1986 dalam bukunya yang berjudul Elements of Philosophy, dalam teori koherensi ini dinyatakan bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut ini dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi yang lain. Yang lain ini adalah termasuk dalam artian benar atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. B. Teori kebenaran saling berkesesuaian atau correspondence theory of truth. Nah, ini teori yang berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai kebenaran apabila berkesesuaian dengan dunia nyata atau kenyataan. Yang C, teori kebenaran inherensi atau inherence theory of truth. Teori ini juga disebut sebagai teori pragmatis, di mana suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat.
Yang D, teori kebenaran berdasarkan arti atau semantic theory of truth. Ini teori kebenaran semantik yang dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan oleh pasca filsafat Bertrand Russell sebagai tokoh pemula dari filsafat analitika bahasa. Yang E, teori kebenaran sintaktis atau susunan kalimat menentukan kebenaran. Teori ini berkembang di antara filsuf analis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. F, teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini berkembang oleh penganut filsafat fungsionalisme. Menurut teori ini, pada dasarnya suatu pernyataan mempunyai nilai yang benar. Ini bergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan tersebut. Yang terakhir, poin G, teori kebenaran logik yang berlebihan atau logical superfluity of truth. Ini teori yang dikembangkan oleh kaum positivistik yang diawali oleh Anger. Nah, pada dasarnya teori ini adalah problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa dini yang mengakibatkan suatu pemborosan. Lalu ada prinsip metodologi. Prinsip metodologi ini menurut beberapa ahli, antara lain yang pertama itu ada René Descartes dalam karyanya yang berjudul Discourse of Method. Ini dikemukakan 6 prinsip metodologi. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya itu dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode tersebut, seperti halnya mematuhi undang-undang dan adat istiadat dalam negeri sambil berpegang pada agama yang diajarkan selama masa kanak-kanak. Yang selanjutnya itu adalah bertindak tegas dan mantap baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan, lalu berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. Dan yang terakhir ini menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Untuk poin keempat, ini menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi. Yang pertama itu ada res cognitas atau jiwa bernalar dan res extensa atau jasmani yang meluas. Dan poin kelima itu dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Ahli yang kedua ini bernama Alfred Jules Seyer. Dalam karyanya yang berjudul Language, Truth, and Logic, yang terkait dengan prinsip metodologi adalah prinsip verifikasi. Terdapat dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi dalam arti yang ketat dan verifikasi dalam arti yang lunak. Penjelasan tentang verifikasi dalam arti yang ketat atau strong verifiable adalah sejauh mana kebenaran suatu proposisi atau dugaan-dugaan itu mendukung pengalaman secara meyakinkan. Sedangkan untuk arti yang lunak yaitu jika telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam beberapa bidang sejarah atau masa lampau dan ramalan masa depan sebagai pernyataan yang mengandung makna. Nah, Anyar ini menampik kekhawatiran metafisika dalam dunia ilmiah karena pernyataan-pernyataan metafisika termasuk etika teologi ini merupakan pernyataan yang meaningless atau tidak bermakna lantaran tidak dapat digunakan sebagai verifikasi apapun. Yang ketiga ini adalah Karl Raimund Popper. Di sini Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran atau justification. Terdapat teori yang telah ada. Popper ini mengajukan prinsip verifikasi seperti halnya sebagai berikut. Popper itu menolak anggapan umum bahwa suatu teori yang dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya itu melalui prinsip verifikasi. Teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau dugaan sementara, tak ada kebenaran terakhir.
Kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis ini dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala atau simptom yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang itu akan memperlihatkan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa atau hipotesis. Dan yang ketiga atau terakhir, paper ini menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan ini dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya adalah sebuah hipotesa itu hipotesa hukum atau teori kebenaran yang bersifat sementara atau sejauh ini belum ada ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami dalam menyampaikan materi. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.